Smart listeners, setiap orang tua hendaknya memahami apa saja kebutuhan emosional anak. Ketika kebutuhan emosional anak terpenuhi, maka akan melahirkan anak yang mandiri, tangguh, dan tidak banyak bergantung kepada orang lain. Anak pun tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Walaupun sangat penting memenuhi kebutuhan emosional anak, tetapi ternyata sebagian orang tua ada yang tak mampu memenuhi kebutuhan emosional anak. Nah, apa saja hal-hal yang membuat orang tua gagal dalam memahami kebutuhan emosional anak? Pertama, masalah masa lalu yang tak terselesaikan. Saat orang tua memiliki masa lalu yang penuh kepahitan, seperti mendapatkan pola asuh penuh kekerasan ataupun mengalami hal-hal yang menimbulkan trauma, dan hal tersebut masih belum teratasi hingga usia dewasa, maka akan menjadikan orang tua tersebut miskin akan cinta. Orang tua yang miskin cinta membuatnya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan emosional anak. Selain tak memiliki simpanan memori tentang bagaimana cara mencintai, maka rasa sakit emosional di masa lalu yang belum terobati akan menghentikan orang tua dari mengembangkan cinta untuk anaknya. Kedua, ketidaknyamanan dalam ekspresikan cinta secara langsung. Sebagian orang tua mengalami kesulitan dalam mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Ada rasa kurang nyaman dalam mengekspresikan cinta secara langsung. Tentu saja, orang tua yang kurang hangat seperti ini lahir dari pola asuh orang tua di masa lalu dan lingkungan yang membesarkannya tidak mampu memberikan contoh sebagai orang tua yang mampu mentransfer cinta kepada anaknya. Begitu pula orang tua yang memiliki masalah yang berkaitan dalam mengekspresikan perasaan di masa kecil, maka sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan cinta kepada anak-anaknya. Ketiga, mengembangkan emosi negatif. Seseorang yang tidak mampu mencintai diri sendiri, maka tidak dapat mencintai orang lain dengan baik. Orang tua yang menjadi pencandu alkohol dan narkoba adalah orang tua yang tidak mampu menjaga dan mencintai dirinya. Kerusakan otak akibat penyalahgunaan zat adiktif tersebut membuat orang tua lebih mudah melakukan kekerasan terhadap anak. Keempat, keinginan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Orang tua yang memiliki ambisi untuk memiliki sejumlah kekayaan akan lebih suka bekerja sepanjang hari sehingga menghabiskan waktu berkualitasnya bersama anak. Walaupun di rumah, kehadiran fisik dirasakan oleh anak sangatlah kurang, sehingga orang tua sering tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun ikatan cinta dan kasih sayang bersama anak-anaknya. Kelima, problem rumah tangga. Orang tua yang kerap mengalami konflik pernikahan akan mengalami banyak luka batin, sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan emosional anak, karena orang tua sendiri mengalami krisis cinta. Kumulatif luka batin dalam pernikahan membuat orang tua mudah mengeluarkan emosi negatif dan melakukan kekerasan pada anak karena tingginya hormon stres yang berada di dalam tubuhnya. Andaipun orang tua masih mampu mengelola konflik pernikahannya, tetapi jika konflik kerap menghinggapi suatu pernikahan, membuat orang tua kadang lebih fokus pada permasalahan dirinya, sehingga tanpa sadar kerap mengabaikan anak. Permasalahan dalam pernikahan adalah keniscayaan, tetapi bagaimana kita mampu mengatasi dan keluar dari konflik secepatnya. Keenam, kurangnya ilmu dan mengabaikan tanggung jawab. Minimnya pengetahuan orang tua, baik dikarenakan menikah di usia muda ataupun tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam mendidik anak, membuat orang tua tidak cukup matang untuk memahami apa saja kebutuhan emosional anak. Perlakuan yang salah terhadap anak sangat mudah dilakukan karena mereka menganggap anak layaknya miniatur orang dewasa.
Sesungguhnya, ilmu pengasuhan terhadap anak sangatlah luas dan setiap orang tua harus memompa semangatnya untuk menjadi orang tua pembelajar. Terlebih permasalahan anak-anak di masa kini sangat memerlukan ilmu yang mumpuni agar orang tua tidak terjebak dalam pengasuhan yang berbasis komunikasi tradisional.